kita akan membahas masa perundagian. Segisat. Masa perundagian adalah masa di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan terbuat dari bahan logam. Adanya penggunaan logam tidaklah berarti hilangnya penggunaan barang-barang dari batu. Pada masa perundagian, manusia masih juga menggunakan barang-barang yang berasal dari batu. Penggunaan bahan dari logam tidak begitu tersebar luas sebagaimana halnya bahan dari batu. Persediaan logam sangatlah terbatas. Kemungkinan hanya orang-orang yang mampu membeli bahan-bahan tersebut. Keterbatasan persediaan tersebut memungkinkan barang-barang dari logam diperjualbelikan. Adanya perdagangan tersebut dapat diperkirakan bahwa manusia pada zaman perundagian telah mengadakan hubungan dengan luar. Kehidupan sosial. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadinya mendorong ditemukan perleburan biji-biji logam dan perbuatan benda-benda dari logam. Selain itu, adanya persaingan antar pribadi di dalam masyarakat menimbulkan keinginan untuk menguasai satu bidang. Gejala seperti ini menyebabkan timbulnya golongan undagi. Golongan ini merupakan golongan masyarakat terampil dan mampu menguasai teknologi pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, membuat rumah, luberan logam, dan membuat perhiasan. Masa perundagian merupakan tonggak timbulnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena pada masa ini, kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk di desa-desa kecil membentuk kelompok yang lebih besar lagi, terutama dengan adanya penguasa wilayah oleh orang yang dianggap terkemuka. Pada masa perundagian ini, masyarakat purba di Indonesia mulai berkenalan dengan komunitas yang lebih luas, seperti dengan manusia dari India dan Cina. Hasil kebudayaan masa perundagian. Nekara adalah semacam tambur yang berukuran besar terbuat dari perunggu yang bentuk pinggannya pada bagian tengah serta pada sisi atasnya tertutup. Di nekara, umumnya terdapat beberapa pola hias yang sangat beraneka ragam. Biasanya pola hias yang dipergunakan atau dibuat merupakan pola binatang buruan, geometrik atau garis-garis, gambar burung, gambar seekor gajah, gambar ikan atau binatang laut, gambar kijang jantan, gambar harimau, serta gambar seorang manusia. Dengan pola hiasan yang demikian sangat beragam, negara mempunyai seni artistik yang cukup tinggi sekali. Nekara biasanya sering digunakan pada upacara untuk mendatangkan hujan. Nekara banyak ditemukan antara di wilayah Pulau Jawa, wilayah Sumatera, Pulau Bali, Kepulauan Kei, serta wilayah Papua. Ini adalah gambar nekara. Yang selanjutnya adalah moko. Bentuk dari moko ialah menyerupai dari bentuk nekara, tetapi lebih ramping. Pada bidang pukulnya, bentuknya menjorok keluar pada bagian bawah segaris lurus dengan pada bagian tengah yang berbentuk sebuah silinder dan pada kakinya berbentuk lurus serta melebar pada bagian bawah. Moko umumnya banyak didapati di Pulau Alor. Ini adalah gambar dari moko. Yang selanjutnya, kapak perunggu. Kapak perunggu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kapak corong, kapak sepatu, kapak upacara, serta tambilang atau tajak. Kapak corong tersebut disebut corong karena pada bagian atasnya mempunyai bentuk seperti corong yang sembirnya belah. Pada corong itu akan dimasukkan tangkai dan kayu yang akan menyiku pada bidang kapak tersebut. Kapak tersebut juga disebut kapak sepatu sebab hampir menyerupai sepatu. Bentuknya bulat, memanjang pada sisinya, serta terbuat dari bahan logam.
Kapak perunggu banyak ditemukan antara di wilayah Sumatera, daerah Jawa Barat, Pulau Bali, wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, serta selatan, Pulau Selayar, dan di Papua. Ini adalah gambar dari kapak sepatu. Yang selanjutnya, bejana perunggu. Bejana perunggu umumnya mempunyai bentuk bulat dan panjang, menyerupai tempat untuk membawa ikan yang biasanya diikatkan di pinggang. Bejana tersebut terbuat dari dua bagian lempengan perunggu yang berbentuk jembung, yang diletakkan pada pacuk besi di sisinya. Pola hias pada benda tersebut tidak sama secara penyusunannya. Bejana banyak ditemukan di daerah Pulau Madura atau Asemejaran, Sampang, serta di wilayah Sumatera atau Kerinci. Ini adalah gambar dari bejana perunggu. Yang selanjutnya, perhiasan perunggu. Perhiasan yang pembuatannya berbahan baku dari perunggu, logam mulia emas, dan juga besi umumnya banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, serta bandul yang terbuat dari bahan perunggu biasanya dibuat tanpa ada hiasan. Akan tetapi, ada juga perhiasan perunggu yang dihias dengan suatu pola geometris atau pola makhluk hidup atau binatang. Gelang yang biasanya mempunyai hiasan bentuknya besar serta tebal. Pola hias yang ada pada gelang tersebut berupa pola timpal, pola garis, pola menyerupai tangga, dan juga pola duri ikan laut. Pola hias lainnya seperti spiral yang disusun sedemikian rupa membentuk kerucut. Mata cincin mempunyai bentuk kambing jantan, dapat ditemukan di daerah Kedung, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah gambar perhiasan perunggu. Yang selanjutnya, arca perunggu. Arca atau patung perunggu yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia memiliki bentuk yang sangat beragam. Ada yang bentuk seorang manusia serta bentuk binatang. Umumnya posisi manusia pada bentuk sebuah arca, ada yang dalam keadaan tegap, berdiri, bertolak pinggang, memegang senjata panah, menari, serta sedang menunggangi kuda. Arca dengan bertolak pinggang pernah ditemukan di daerah Bogor. Patung arca manusia yang sedang memegang senjata ditemukan di daerah Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Arca yang bentuknya binatang biasanya berupa arca hewan kerbau yang sedang tidur atau berbaring, kuda yang sedang berdiri, serta kuda yang dengan pelana. Beberapa tempat ditemukan arca-arca tersebut seperti di daerah Bangkinang atau Riau, Kabupaten Lumajang, Kota Palembang, dan juga daerah Bogor. Ini adalah gambar dari arca perunggu. Sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada masa perundakian merupakan kelanjutan dari masa bercocok tanam. Kepercayaan berkembang sesuai dengan pola pikir manusia yang merasa dirinya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan yang lainnya. Anggapan seperti ini memunculkan jenis kepercayaan animisme.